Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak usaha kelas 10A dan kelas 10B kita bertemu kembali untuk pembelajaran matematika masih dalam materi persamaan nilai mutlak. Kemarin sudah ada beberapa contoh yang Ustazah sampaikan untuk persamaan nilai mutlak, tapi Ustazah ulangi kembali ya, karena mungkin kemarin ada kendala ya, mungkin ada yang sudah paham, ada juga yang belum. Kita mulai pembelajaran ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar anak-anak Ustazah semuanya, kelas 10A dan kelas 10B? Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat dalam pembelajaran daring ini. Jika ada kejenuhan, jika ada kebosanan, maka hal tersebut harus kita lawan, harus kita kalahkan agar kita tetap berusaha sebaik mungkin, semaksimal mungkin mengikuti pembelajaran daring ini. Agar apa? Agar apa yang kita buat, apa yang kita lakukan itu mendapat hasil yang terbaik. Ustazah sudah pernah mengatakan bahwasanya hasil usaha itu tidak akan pernah mengkhianati hasil ya. Jadi ketika usaha kita baik, maka hasil yang kita dapat juga baik. Udah, bentuk umum persamaan nilai mutlak. Ini bentuk umumnya, kemarin juga sudah ya, tapi dia bentuk umum yang X saja ya, nilai mutlak X gitu ya, sama dengan X positif, X negatif. Sekarang dia bentuk persamaannya, bentuk persamaan nilai mutlaknya yaitu nilai mutlak AX tambah B. Maka nanti kita buat ke dalam untuk AX tambah B positif, jika AX tambah B lebih besar sama dengan 0, maka A tidak sama dengan 0. Maka nilai A di sini tidak sama dengan 0. Karena kalau nilai A di sini 0, maka dia jadi B saja, jadi konstanta saja. Karena kan 0 kali X jadi 0. Maka di sini dibuatnya ketentuannya A tidak sama dengan 0. Berarti A-nya harus 1, 2 ya, negatif juga boleh, negatif 1, negatif 2, yang penting A-nya tidak sama dengan 0, itu maksudnya. Untuk nilai mutlak, persamaan nilai mutlak yang untuk negatif, maka negatif AX tambah B jika AX tambah B lebih kecil 0, A tidak sama dengan 0. Jadi A-nya tidak boleh 0, sama seperti yang di atas tadi. Jadi nggak usah Ustazah jelaskan lagi ya. Udah? Selain bentuk umum, nilai putaran yang memiliki sifat-sifat seperti berikut ini. Jadi ada bentuk-bentuk lain yang bisa kita gunakan atau sifat-sifat dalam persamaan nilai mutlak yang bisa kita gunakan dalam pengerjaan soal. Contoh, beberapanya ini ya, beberapa sifat-sifatnya. Yang pertama misalnya nilai mutlak A kali B boleh kita pisah menjadi nilai mutlak A dikali nilai mutlak B. Boleh. Ya, begitu juga ini nilai mutlak A per B itu sama dengan, ini salah ini. Benar, cuma 2 kali tulis, maka di sini jadi nilai mutlak A dibagi nilai mutlak B. Gitu maksudnya. Kemudian ini bentuk persamaan ya nak. Ini bentuk pertidaksamaan. Nanti kita mempelajari bentuk pertidaksamaan. Jadi bentuk penjumlahan itu bisa juga kita pisah, nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B. Ini kalau dibaca lebih kecil sama dengan, baru kalau dia dikurang nilai mutlak A kurang B, maka nilai mutlak A dikurang dengan nilai mutlak B. Ini dibaca lebih besar sama dengan.
Udah? Ini nanti bentuk pertidaksamaan. Cuma kita kenalkan di sini karena sebenarnya pengerjaan persamaan dan pertidaksamaan itu sama. Hanya berbeda dari tandanya saja, sama ada ketentuan-ketentuan yang sudah berlaku atau ketentuan-ketentuan yang sudah disepakati dalam himpunan penyelesaian. Nilai mutlak X itu sama dengan A, X sama dengan A atau X sama dengan min A. Ini sudah kita pelajari, ya. Baru nilai mutlak X lebih kecil A, maka nanti ini maksudnya himpunan penyelesaiannya ya, nak, hasilnya. Maka nilai mutlak X lebih kecil A, maka nanti dia bentuk penyelesaiannya seperti ini. X cara membacanya perhatikan, X lebih besar negatif A, X lebih kecil A. Jadi kalau nanti bentuk soal kita dalam bentuk pertidaksamaan lebih kecil, maka bentuk himpunan penyelesaian kita harus seperti ini. Jadi sudah ada ketentuannya. Nah, tetapi kalau nanti bentuk nilai mutlak kita lebih besar dari A, maka bentuk himpunan penyelesaiannya harus pakai kata atau. Jadi nanti penyelesaiannya, himpunan penyelesaiannya X lebih kecil negatif A atau X lebih besar A. Nampak perbedaannya ya? Kalau lebih kecil seperti ini, kalau lebih besar seperti ini. Jadi nanti Ustazah nggak mengulang lagi ya untuk pertidaksamaan. Udah Ustazah jelaskan sekali jalan. Kalau bentuknya nilai mutlak dikuadratkan, maka kalau kuadrat, maka sebelahnya juga harus kuadrat. Itu namanya konsep keseimbangan. Jadi kalau kuadrat di kanan, maka wajib juga kuadrat di kiri. Jangan timpang, jangan sebelah kita kuadratkan, sebelah tidak kita kuadratkan, itu salah. Ya, maka harus ada konsep keseimbangan. Kalau kanan kuadratkan, maka kiri juga kuadratkan. Kemudian nilai mutlak X lebih kecil nilai mutlak Y, maka nanti himpunan, mau mencari himpunan penyelesaiannya, boleh kita gunakan buka nilai mutlaknya lalu kita kuadratkan, X kuadrat Y kuadrat. Si X ini nilai mutlak yang ada di X kita kuadratkan, kemudian nilai mutlak yang ada di Y kita buka juga, kita kuadratkan. Inilah beberapa sifat-sifat atau bentuk-bentuk yang bisa kita gunakan dalam penyelesaian soal persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Tapi untuk hari ini Ustazah hanya memberikan contoh-contoh persamaan dulu. Jadi kita kuatkan dulu di persamaan, maka nanti pertidaksamaan akan mengikut dengan sendirinya. Karena sama pengerjaan persamaan dengan pertidaksamaan, hanya berbeda pada tanda. Berbeda pada tanda. Oke. Ya, saya cari contoh-contohnya. Kita ulangi ya dari contoh-contoh yang paling mudah sampai yang paling susah. Nilai mutlak 10 dikurang 3. Nah, berarti ini bisa saja langsung kita kurangkan jadi nilai mutlak 7. Maka nilai mutlak 7 ya 7. Gitu ya, Nak. Yang kedua, X dikurang 6, nilai mutlak X dikurang 6 sama dengan 10. Sama dengan 10. Nah, ini berarti persamaan nilai mutlak. Ya, persamaan nilai mutlak. Maka ini kita buat ke dalam bentuk positif, yang satu lagi ke dalam bentuk negatif. Maka X dikurang 6 sama dengan 10, maka X sama dengan 10 min 6 pindah jadi tambah 6. Berarti X sama dengan 16. Untuk yang positif, untuk yang negatif X kurang 6 sama dengan minus 10, X sama dengan minus 10 tambah 6, maka X sama dengan minus 4. Yang satu
positif, yang satu negatif, ya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah minus 4,16. Itu ya. Oke, insyaallah gampang ini. Contoh ketiga. Minus 3 X kurang 7 tambah 2 sama dengan minus 13. Ini soalnya. Maka min 3 X kurang 7, udah ya, nggak usah nilai mutlak lagi ya, buka nilai mutlaknya, sama dengan minus 13 ya. Ini untuk yang positif ya, untuk yang positif ya udah, dia tetap mengikut awalnya seperti apa, seperti itulah. Karena kan kalau kita buat dia positif, negatif kali positif tetap negatif, gitu ya. Jadi ini kalau misalnya Ustazah buatlah seperti ini nak, sebenarnya nggak perlu sih, tapi nggak apa-apa. Ini kan untuk yang positif. Ini kan berarti kan dia tetap jadi negatif. Positif 2-nya kita pindahkan nak, jadi negatif 2. Min 3 X kurang 7 sama dengan negatif 13 kurang 2 negatif 15. Oh ya, maaf ya, ini nggak usah kita nilai mutlaknya, nggak usah kita buka dulu ya, nanti ya, sekali kerja aja. Ini biarkan dulu dalam nilai mutlak, lupa saja, mau cepat, jadi nggak usah kita ikut aja prosesnya. Dah, ini nggak jadi masalah ya, ini nggak jadi masalah. Dah, baru nilai mutlak X kurang 7 itu sama dengan min 15. Ini kita taruh di bawah karena perkalian, lawannya pembagian, jadi min 3. Dah, baru nilai mutlak X kurang 7 sama dengan min 15 bagi min 3 positif 5. Setelah ini baru kita buka nilai mutlaknya. Jadi jangan buru-buru di atas ya, selesaikan dulu, sudah sederhana baru. Kalau ini untuk yang positif, maka X sama dengan 5 tambah 7 ya, negatif 7 pindah jadi positif 7, X sama dengan 12. Satu lagi untuk yang negatif, Ustazah taruh sini, kurang 7 sama dengan minus 5, maka X sama dengan minus 5 tambah 7, maka X sama dengan 2. Maka himpunan penyelesaiannya itu adalah 2,12. Jadi ini tadi masih nilai mutlak ya, masih nilai mutlak. Oke, ini contoh yang ketiga. Jadi ini kita sederhanakan dulu, jadi ini baru buka nilai mutlaknya untuk yang positif, untuk yang negatif. Oke. Contoh berikutnya ya. Nomor 4. Contoh yang keempat. Nah, contoh yang keempat, perhatikan. Ini kita rapikan dulu atau kita sederhanakan dulu. 14 min 11 pindah jadi tambah 11. 7 kurang 2X sama dengan 25. Baru kita buka nilai mutlak. Untuk yang positif min 2X, ya kan, ikuti aja ya nak. Kalau kayak gini udah mahir-mahirnya ini ya. 25 kurang 7 berapa? 18. X sama dengan 18 bagi minus 2, maka X sama dengan minus 9. Ayo perhatikan.
7 kurang 2x 25, 25 ini positif pindah jadi negatif. 25 dikurang 7 18, 18 bagi min 2 minus 9. Untuk yang positif ya, dapat x nya min 9. Untuk yang negatif 7 kurang 2x sama dengan minus 25. Maka minus 2x sama dengan minus 25 kurang 7 ya. Min 2x sama dengan minus 32, x sama dengan min 32 per min 2, maka x sama dengan 16. Yuk perhatikan lagi. 7 pindah min 25, min 25 dikurang 7 min 32, min 32 bagi min 2 16. Maka kita buat himpunan penyelesaiannya itu adalah min 9,16. Oke. Ya, perhatikan dulu nak, perhatikan. Dah, baru kita masuki contoh berikutnya. Ini contoh untuk yang kuadrat ya, untuk yang kuadrat. Perhatikan. Integral maaf ya. Ingat kelas 12 jadi integral. Nilai mutlak 4x kurang 2 sama dengan x tambah 7. 4x kurang 2 sama dengan x tambah 7. Jadi ini kita kuadratkan. Tadi kan Ustazah udah bilang bahwasanya kalau kanan kita kuadratkan, maka kiri juga harus kita kuadratkan. Kita buat dia dalam bentuk kuadrat. Nah, ini dia. Jadi gini ya, kalau dua-dua nilainya adalah nilai mutlak, itu lebih bagus prosesnya kita kuadratkan samping kanan dan samping kiri. Lalu kuadratnya kita buka. Oke, Ustazah ingatkan kembali pelajaran kita di SMP, A tambah B kuadrat. Ya. Berarti ini A kita kuadratkan jadi A kuadrat tambah 2 kali A kali B jadi 2AB ditambah ini suku kedua dikuadratkan jadi B kuadrat. Ini ya, maka rumus ini kita gunakan untuk membuka kuadrat kanan dan kiri. 4x kuadrat 16x kuadrat. 4x kuadrat itu gini nak, 4x kuadrat berarti 4 dikuadratkan jadi 16, x juga dikuadratkan jadi 16x kuadrat gitu ya. Baru 2 kali 4x 8x 8x kali negatif 2, 8x dikali negatif 2 jadi negatif 16x ya kan. 4x kita kuadratkan 16x kuadrat, 2 kali 4x 8x kali negatif 2 negatif 16x ditambah ya. Kenapa ditambah? Karena ini suku keduanya, ini kan suku pertama 4x, suku keduanya itu negatif 2. Jadi negatif 2 kalau kita kuadratkan itu jadi positif 4. Maka ini sudah terbuka menjadi ini. Yang belah sini juga x kita kuadratkan, x kuadrat 2 kali x 2x kali 7 karena positif jadi positif 14x. Saya ulangi, x dikuadratkan x kuadrat 2 kali x 2x kali 7 14x. Karena dia positif jadi tambah 14x. Baru suku kedua 7 dikuadratkan jadi tambah 49.
Sudah terbuka kuadratnya? Sudah terbuka kuadratnya. Maka yang sejenis kita dekatkan. 16x kuadrat, ini pindahkan kemari, dikurang x kuadrat. Ini tulis negatif 16x, 14x pindahkan, negatif 14x, positif 4, ini pindahkan, kurang 49. Kalau sudah masuk semuanya, kita buat 0. Saya ulangi, 16x nggak pindah ya, x kuadratnya pindah, nyebrang dia. Yang menandakan dia pindah itu dia menyeberang dengan tanda sama dengan. Ya, nyebrang negatif. Ini tetap, ini dia. 14x nyebrang jadi negatif 14x. Ini tambah 4 tetap. 49 nyebrang jadi negatif 49 sama dengan 0. 16x kuadrat dikurang x kuadrat 15x kuadrat. Negatif 16x dikurang 14x jadi negatif 30x. 4 dikurang 49 lebih besar nilai negatif, maka hasilnya pasti negatif. Caranya kurangkan saja, 49 kurang 4 45 sama dengan 0. Oke, kelipatan 5, kelipatan 5, kelipatan 5 biar lebih kecil bagi 5. Semua bagi 5. 15 bagi 5 3x kuadrat. 30 bagi 5 kurang 6x. 45 bagi 5 jadi minus 9 sama dengan 0. Lima belas bagi 5 3x kuadrat. 30 bagi 5 6. 45 bagi 5 9. 0. Kayaknya masih bisa lagi nih dikecilkan. 3 6 kelipatan 3, 9 kelipatan 3, boleh kecilkan lagi bagi 3. Sebenarnya tadi langsung bisa, cuma karena udah terlanjur saja bagikan 5 ya sudahlah. Bagi 15 ini ya. Ini bagi 15 bagi 15 bagi 15. Tapi enggak apa-apa, 2 kali kerja enggak apa-apa. 3 bagi 3 jadi x kuadrat. 6 bagi 3 jadi min 2x. 9 bagi 3 min 3 sama dengan 0. Dah, baru ini diapakan untuk mendapat himpunan penyelesaian. Kalau dia persamaan kuadrat itu difaktorkan. Faktorkan. Kita faktorkan karena di sini x kuadrat, maka sini sudah pasti x. Di sini negatif, di sini negatif, di sini juga negatif. Berarti kalau di ujungnya negatif, ingat ya, di ujungnya negatif, maka dia pasti positif negatif. Dah. Baru terpikirkan oleh kita berapa kali berapa itu menghasilkan 3. Kalau kita jumlahkan dia menghasilkan ini ya, ini minus 2 maksud saja. Ini minus 2, ini 3, ini minus 3. Berapa kali berapa menghasilkan minus 3? Kalau dijumlahkan dia menghasilkan minus 2. Ya sudah pasti kalau 3 itu hanya ada 2, hanya ada 1 kemungkinan. 1 kali 3 ya. Kita buat 1 3. 1 3. Karena ini negatif, berarti kita harus pikirkan mana yang negatif. Oke, kalau 1 kali 3 itu kan positif 3. Ya. Ini kalau untuk perkalian gampang, kita cek untuk penjumlahan. 1 tambah 3 kan 4 ya. Jadi kalau dia mau menghasilkan negatif 2, mana yang negatif? Pasti yang negatif angka yang paling besar, yaitu negatif 3. Maka ini atas ini mengikut. Kalau di sini satunya positif, satunya positif. Min 3, min 3.
1 kali min 3, min 3. 1 tambah min 3, min 2. Berarti kita taruh min 3, angka 3 di tanda kurang. Ya, ini min 3 nya kita taruh di sini. Yang satunya kan positif, kita taruh di sini. Atau cara cepatnya, kalau udah terbiasa, kalau udah SMA ini udah gampang ya, karena yang kayak gini udah lulus. Kalau nggak lulus dia pasti nggak nggak bisa ke kelas 10, ya kan? Kalau yang kayak gini belum lulus, kalau barometer ustazah ya, ukuran ustazah, kalau kayak gini nggak lulus, belum lulus, ini dia belum bisa masuk SMA kan gitu. Tapi kalau karena pandemi corona kayaknya enggak ya, lulus semua ya. Oke, perhatikan di sini 1 dengan min 3. Dah, kita usah ambil yang ini ya, Nak. Nih. Jadi ini tadi kita faktorkan, dapatlah ini. Inilah pemfaktoran yang benar untuk yang di atas. Dah, baru kita ambil yang ini, Nak. Salah satu dulu ya. X tambah 1 sama dengan 0 gitu ya. Maka X sama dengan min 1. Untuk yang ini X kurang 3 sama dengan 0, berarti X sama dengan min 3 pindah jadi 3. Berarti himpunan penyelesaiannya itu adalah min 1,3. Dah selesai. Masih 5 menit lagi. Ya, perhatikan lagi. Saja ulangi lah ya, masih ada waktu, saja ulangi untuk yang kuadrat. Nanti Ustazah kasih soal, satu soal yang bentuk kuadrat ya, kamu buat bentuk kuadrat. Ustazah kasih yang kayak gini. Makanya perhatikan, Ustazah ulangi karena masih ada waktunya. Kita kuadratkan belah kanan, kita kuadratkan belah kiri. Ini kanan anak-anak Ustazah ya, ini kiri anak-anak Ustazah. Baru ini kita buka kuadratnya, jadilah ini. Kita buka kuadratnya, jadilah ini. Dari mana membuka kuadrat? Tadi sini udah Ustazah jelaskan. Ya. Nanti diulangi lagi. Ini yang sejenis Ustazah dekatkan. 16x ini x kuadratnya jadi kurang karena dia pindah. Min 16x, 14x-nya negatif karena pindah. Positif 4 tetap, ini jadi negatif karena pindah. Dah, ini selesai. Sudah berdekatan yang sejenis. Ini kita kurangkan. Oke, ini kita kurangkan. Ini juga kita kurangkan. Ya, oke, Ustazah. 16x kuadrat dikurang x kuadrat. Ini kan artinya 1 ya, Nak. Jadi 16 kurang 1 jadi 15x kuadrat. Negatif 16x dikurang 14x jadi negatif 30x. 4 dikurang 49 jadi negatif 45. Sama dengan 0. Ya, ujungnya kita buat sama dengan 0. Baru ini Ustazah bagi 5 tadi. Ustazah bagi 5. 15 bagi 5 dapat 3x kuadrat. 30x bagi 5 dapat 6x. 45 bagi 5 dapat 9. Ustazah bagikan 5 dapat ini. Setelah ini kita dapat rupanya bisa lagi dibagi 3. Bisa lagi dibagi 3. Yang menandakan dia bisa dibagi 3 artinya semua harus bisa dibagi 3. Ya, kalau enggak jangan. Misalnya salah satu saja yang bisa dibagi 3, jangan kita bagi 3. Harus semua. Kita bagi 3, dapatlah ini dia. X kuadrat kurang 2x kurang 3 sama dengan 0. Baru ini kita faktorkan. Kita faktorkan jadi x tambah 1 x kurang 3. Cara mencari pemfaktorannya itu tadi berapa kali berapa bisa menghasilkan minus 3. Kalau dijumlahkan bisa menghasilkan minus 2. Dapatlah dia angka yang paling tepat 1 kali min 3 dan 1 tambah min 3. Berarti faktornya adalah 1 dan min 3. Untuk 1 positif, untuk 3 negatif. Baru ini kita ambil x tambah 1
sama dengan 0, maka X sama dengan positif 1 pindah jadi negatif 1. Untuk yang kedua, faktor yang kedua, X kurang 3 sama dengan 0, berarti X sama dengan min 3 pindah jadi positif 3. Maka himpunan penyelesaiannya itu adalah min 1,3. Himpunan penyelesaiannya min 1,3. Udah, itu dia, nanti diulang-ulang lagi. Ini ya soal yang Ustazah kasih buat anak kelas 10A dan 10B. Soal ini kamu jawab batasnya sampai jam 6 sore ya, jam 6 sore hari ini. Jadi ini dia soalnya, 2X dikurang 1 nilai mutlak, maksudnya ya 2X dikurang 1 sama dengan nilai mutlak X ditambah 4. Nah ini dia, kamu cari himpunan penyelesaiannya sama langkah-langkah dan tahapannya dengan yang ini tadi, yang soal, contoh soal nomor 5. Udah, ini dijawab nak di buku latihan. Ustazah tunggu sampai jam 6 sore hari ini. Lewat dari jam 6 sore ya Ustazah mohon maaf tidak Ustazah masukkan ke dalam nilai ya. Udah, kita tutup saja ya pertemuan kita hari ini dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga hari ini kita dapat mengerti, dapat memahami ya, dan di pertemuan berikutnya kita bisa bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.